Pernahkah Anda merasa lelah? Lelah yang menguras tenaga, waktu, dan pikiran. Namun, tahukah Anda, tidak semua lelah itu sia-sia. Ada lelah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lelahnya seorang ayah mencari nafkah, lelahnya seorang ibu melahirkan dan menyusui, lelah yang membawa keberkahan, lelah yang menjadi tanda cinta kita kepadanya. Ketika kita bangun di sepertiga malam untuk bermunajat kepadanya, ketika tangan kita bekerja untuk mencari nafkah halal, atau saat tubuh ini letih berdiri dalam sholat yang panjang, itulah lelah yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab setiap usaha yang kita lakukan dengan niat yang tulus demi kebaikan akan menjadi amal yang berharga di sisinya. Mari kita resapi bersama, apa arti dari lelah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala cintai? Sebuah lelah yang tidak hanya bernilai pahala, tetapi juga menjadi bekal perjalanan menuju keridhoannya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji mari kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita, manusia yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Alhamdulillah hari ini kita dapat kembali lagi bersilaturahim dalam program kesayangan kita semua, yaitu Cahaya Hati Indonesia. Bu, Bu, gimana kabarnya, sehat? Kalau jadi ibu itu dari mulai mata melek sampai mata mejem lagi buat tidur pasti kerjaannya penuh. Betul apa betul? Dari mulai bangun ngurusin anak, ngurusin suami, sambil masak, sambil nyuci, sambil ngurusin kerjaan, sambil ngerumpi lah ya. Bu, kadang ngerasa capek enggak? Kadang ngerasa capek. Pak, Bapak nih kalau pulang, kalau pagi keluar rumah pasti langsung cari kerjaan. Betul apa betul, Pak? Ya, cari nafkah buat keluarga. Kalau di kantor kadang kerasa capek enggak, Pak? Capeknya tapi capek. Tapi kalau udah gajian seneng enggak, Pak? Senang, alhamdulillah. Kadangkala kita ada satu titik dalam hidup merasa lelah dalam kehidupan kita. Betul apa betul? Nah, tema kita kali ini adalah aku lelah ya Allah. Nah, ini mungkin satu cerminan buat kita yang mungkin dalam aktivitas hariannya monoton itu saja. Dan ketemu satu titik di mana ada rasanya, aduh pengen ngadu deh, capek. Ya Bu ya, ada ngerasa capek ya Bu ya. Ibu langsung iya. Nah, hari ini hadir bersama kita guru kita yaitu Ustazah Ina Rotul Ain yang insya Allah akan membahas lebih dalam dan juga akan mengkaji surah yang dibahas yaitu surah Al-Insyirah dari mulai ayat 1 sampai ayat 6. Untuk itu kepada Ustazah kami persilakan. Fadhol Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah
Alhamdulillahi ala kulli halin wa ni'matin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bu, capek? Capek deh. Pak. Oh. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Apakah capek hari ini? Tidak. Enggak capek, berarti tadi malam enggak kerja keras ya, Pak ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan segala kondisi, kita semua saat ini bisa berkumpul di majelis yang insya Allah penuh barokah. Alhamdulillah. Meskipun ada yang badannya terasa lelah, tidak. Meskipun ada yang sedang berjuang mencari rizki yang barokah, meskipun ada yang sedang berazam untuk memiliki keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, tapi insya Allah selaginya kita semua tetap berjalan di jalannya Allah, tiada lelah dan gundah gulana yang menyertai kita. Allahumma Amin. Bu, Ya. pada siang hari ini, siang apa pagi ini ya? Masih pagi. Pagi menjelang siang di Masjid Jami Harapan Jaya, alhamdulillah memberikan harapan yang luar biasa. Jadi di Bekasi itu emang ada Harapan Jaya, Ya. Harapan Mulia, Harapan mulia. juga harapan palsu. Harapan palsu. Harapan palsu dari siapa? Dari orang-orang yang tidak mau berjalan di jalannya Allah, yaitu orang-orang yang tidak mau berlelah-lelah dalam kita mencapai himmatul aliyah. Apa itu himmatul aliyah? Himmatul aliyah adalah cita-cita yang mulia, yaitu cita-cita kita untuk meraih ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dikatakan di dalam surat Al-Insyirah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wisrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Di dalam surat Al-Insyirah ini, Bu, ada yang namanya asbabun nuzul. Apa itu asbabun nuzul? Asbabun nuzul adalah sebab-sebab diturunkannya surat tersebut. Apa sebabnya? Dikatakan di dalam kitab Asbabun Nuzul bahwa latar belakangnya waktu itu Rasulullah berdakwah di Makkatul Mukarramah. Banyak sekali yang menentang, banyak sekali yang merintang, banyak sekali yang mencaci, memaki. Tetapi Rasulullah pantang menyerah. Alhamdulillah. Makanya, Bu, ada yang lelah dan lillah, ada yang lelah tapi juga karena menyerah. Beda, ya. Lelah karena lillah dan lelah karena menyerah. Dan lelah yang disukai Allah adalah lelah yang lillah. Jadi kalau lelah yang lillah, kalau kita menjadi laki-laki atau perempuan itu punya lelahannya masing-masing. Kalau sebagai laki-laki, sebagai seorang ayah lelah mencari nafkah, ini insya Allah lelah yang disukai oleh Allah. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, bahwa orang yang mencari nafkah untuk keluarganya dan merasakan lelah pada sore harinya, maka dia digugurkan dosa-dosanya pada waktu itu juga. Alhamdulillah. Dan menurut Imam Al-Ghazali ada 3 kategori pencari nafkah. Yang pertama, orang cari nafkah khusus tujuan duniawiyah, inilah orang-orang yang merugi. Yang kedua, orang yang mencari nafkah khusus tujuan ilahiyah, yaitu tujuan akhirat, dialah orang-orang yang beruntung.
Dan yang ketiga, orang-orang yang mencari nafkah untuk tujuan dunia dan akhirat. Inilah orang-orang yang seimbang. Pak, kalau cari nafkah buat apa Pak? Keluarga. Buat keluarga. Keluarga yang mana Pak? Keluarga sendiri. Biasanya minta maaf Bang David. Iya. Kalau ini ada yang cari nafkah buat cari harta, buat tambah istri laki. Waduh. Na'udzubillahimin. Jadi kalau cari nafkah jika seorang bapak, seorang ayah, maka harus benar-benar ditata niatnya. Itulah yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali. Yang pertama kali adalah ditata niatnya untuk menghidupi keluarganya, tidak untuk bermaksiat. Lah kalau cari nafkah buat ke karaoke ada nggak? Na'udzubillahimin. Nah bagi seorang ibu, lelahnya yang disukai Allah adalah mengurus keluarganya, mengandung, melahirkan dan menyusui. Dan insya Allah kesulitan-kesulitan tersebut itu akan mendapatkan kemudahan. Dan di dalam tafsir Al-Misbah dikatakan bahwa kemudahan itu bersamaan dengan adanya kesulitan. Masya Allah, terima Baik, kasih tersebut. banyak Ustazah. Masya Allah. Terima kasih. Jadi kemudahan itu selalu hadir bersama dengan kesulitan. Jadi pada saat ibu dan bapak menghadapi kesulitan, sudah ada jawabannya. Sudah ada kemudahan yang menunggu kita. Betul ya Ustazah ya? Betul sekali. Baik, Masya Allah. Bu. Pak. Pak. Udah ngopi belum? Masya Allah. Siapa yang mau bertanya? Silakan angkat tangannya. Iya, waduh banyak banget ini. Ibu deh, ibu ya. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatan hari ini. Saya bernama Sari. Saya berada di daerah Rawabugel. Yang ingin saya tanyakan adalah ini menyangkut dengan lelah. Lelah kehidupan yang saya hadapi dari kehidupan sebelumnya. Yang saya ingin tanyakan adalah Allah menguji umatnya katanya sesuai dengan kemampuan yang dihadapi, yang dialami. Yang saya hadapi saat ini dan sebelumnya itu sangat-sangat luar biasa yang Allah berikan kepada saya. Yang pertama kali saya hadapi adalah Allah menguji saya dengan saya kehilangan orang-orang yang saya cintai, saya sayangi di dalam hidup saya. Tapi saya yakin karena dengan iman yang sebelumnya berpindah dengan iman yang sekarang, saya begitu mengalami tekanan yang luar biasa dari umat-umat yang ada di seputar saya. Baik itu dari pekerjaan dan lingkungan sebelumnya. Saya merasa saya diasingkan, saya merasa saya dikucilkan, saya merasa saya kehilangan, saya tidak ada tanggukan, saya tidak ada tombak untuk saya bertahan. Sampai saya memutuskan untuk Tuhan, ya Allah, kenapa harus seperti ini ujian yang Engkau berikan bertubi-tubi. Dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun seperti ini. Saya kehilangan kasih sayang, saya kehilangan permata hati saya. Saya kehilangan semuanya yang tidak saya sanggup hadapi sampai titik ini. Saya ingin bertanya kepada Ustazah dan Ustaz. Apakah Allah itu menguji saya? Apakah Allah itu sayang kepada saya? Ataukah Allah itu membenci saya seperti manusia-manusia yang membenci saya? Saya dikucilkan, saya hanya bertemankan dengan binatang. Saya tidak bertemankan dengan siapapun. Bekerja, pulang ke rumah, saya hanya hadapi binatang dan binatang. Sampai seputar orang juga bilang demikian. Tidak punya teman sama sekali. Ya. Yang pertanyaan saya, Allah menguji saya itu apakah Allah benar-benar mencintai dan menyayangi saya? Baik Ibu. Ya.
Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu namanya Ibu siapa tadi, Bu? Ibu Sari, Pak Ustaz. Ibu Sari ya. Oke, baik. Silakan Ustazah dijawab dulu. Baik, Ibu Sari, insya Allah Allah sayang sama Ibu. Laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Jadi apa yang dilakukan oleh Ibu itu insya Allah bagian daripada mendekatkan diri kita kepada Allah. Karena jangan salah, kita mungkin nggak punya sahabat, tapi sahabat yang paling baik adalah diri kita sendiri. Selain Allah Subhanahu wa taala ya. Sahabat terbaik jelas Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sahabat terbaik adalah diri kita sendiri. Ketika kita sudah bisa bersahabat dengan diri kita sendiri, maka sebagaimana tafsir surat Al-Insyirah ayat 1 sampai 6 tadi, yaitu fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Menurut Profesor Dr. Hamka dalam tafsir Al-Azhar, ini merupakan psikologi positif. Apa itu psikologi positif? Artinya dalam seluruh cobaan dan ujian yang menimpa kita atau kesulitan dan kesusahan, itu tetap menjadikan psikologinya tetap prima, tetap sehat. Karena kita bersahabat dengan diri kita sendiri. Wahai diriku, aku kuat. Kenapa engkau ragu dan menyerah? Allah Maha Kuasa atas segala-galanya. Wahai diriku, bahwa aku adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah aku menyerah karena manusia. Wahai diriku, kuatlah engkau dengan seluruh apa yang diberikan oleh Allah terhadapmu. Karena ketika Allah menyayangi hambanya, maka dibuatlah hambanya itu dalam keadaan yang susah dan sulit, di mana dia tidak bisa keluar dari kesulitan tersebut, hingga dia benar-benar hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang punya cobaan di dunia ini bukan cuma Ibu Sari. Insya Allah loh, semua yang ada di sini tuh punya cobaannya masing-masing. Termasuk cobaannya Ustadz David ini. Cobaannya ganteng beliau. Orang ganteng juga susah ya kan Bu? Begitu Ustadz. Jadi mari kita bersahabat dengan diri kita sendiri dan juga bersahabat dengan Allah Subhanahu wa taala. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Baik, Masya Allah, terima kasih banyak Ustazah. Bu Sari, Bu, sabar ya Bu ya. Berarti Allah pengen deket sama Ibu. Bisa Ibu curhat setiap malam, cerita sama Allah ya kan. Ya Allah, sambil berdoa ya. Berdoa semua gitu. Karena kalau kita dekat sama Allah, yang lainnya itu kerasa kecil. Masalah kerasa kecil kalau kita dekat sama Allah. Jadi yakin tandanya Allah sayang sama kita. Jadi setiap dikasih kesulitan, Allah pengen kita dekat sama Allah. Allah pengen kita curhat sama Allah. Begitu ya Ustazah ya. Yuk kita doakan sama-sama yuk. Semoga Ibu Sari Allah angkat kesulitannya. Yang penting hatinya sekarang diberikan ketenangan dan kesejukan ya. Supaya diberikan kemantapan dalam ibadah, kebaikan dalam hidupnya. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan lanjut lagi. Setelah ini kita akan dengarkan Ustadz kita ada Dai Randy Tanjung yang nanti akan menyampaikan juga mengenai lelah menjadi lillah. Jadi jangan kemana-mana, tetap di program kesayangan kita Cahaya Hati Indonesia. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah. Alhamdulillah rabbil alamin, kita kembali lagi di program kesayangan kita Cahaya Hati Indonesia. Dan kali ini disiarkan dari Masjid Jami Harapan Jaya, Bekasi Utara. Bu, kelihatan mukanya ceria semua. Ini kayaknya nggak ada yang lelah ini. Amin ya robbal alamin. Karena lelahnya sudah menjadi lillah. Apa sih syaratnya lelah supaya bisa menjadi lillah ya? Gimana caranya? Mungkin badan kita nggak capek, tapi batinnya loh ya. Ada ya Bu ya.
Pak ya. Kadang ada yang rasanya perasaannya yang capek, badannya sih enggak, tapi mentalnya yang ngerasa capek. Nah untuk itu akan dibahas lebih dalam lagi sama guru kita sudah hadir, Al-Ustadz Al-Mukarram, Ustadz Randy Tanjung. Silakan Ustadz, fadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa Cahaya Hati Indonesia iNews TV yang mudah-mudahan semuanya dalam ridho dan naungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sebagai manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala harus memiliki keyakinan bahwa kita hidup ini adalah bentuk perjuangan kita meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita telah meyakini bahwasanya semua apapun yang kita lakukan semata-mata hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan timbul semangat juang untuk kita bisa hidup lebih baik lagi insya Allah. Saya melanjutkan dari tafsir surat Al-Insyirah ayat 7 dan juga ayat 8. Kata Allah Subhanahu wa taala, bismillahirrahmanirrahim, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Kata Allah, ketika kamu telah melakukan sesuatu, maka bekerja keraslah untuk sesuatu yang berikutnya. Ada dua pendapat dalam hal ini, bahwasanya yang pertama adalah ketika kita melakukan amaliyah ibadah, telah menyelesaikan amaliyah ibadah yang satu, maka bersiaplah, berjuanglah untuk melakukan amal kebaikan, amal ibadah yang berikutnya. Pendapat yang kedua adalah jika kita telah melakukan sesuatu pekerjaan yang bersifat dunia, maka bersiaplah, bekerja keraslah untuk kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka kehidupan ini penuh dengan perjuangan. Tidak ada seseorang yang sukses, tidak ada seseorang yang berkah kehidupannya tanpa adanya perjuangan yang disertai dengan kepayahan di sana. Maka di dalam Mahfuzat jelas dikatakan wa malladdatu illa ba'da ta'abi. Tidak ada kenikmatan kecuali setelah kepayahan. Tidak ada kebahagiaan setelah ia berjuang untuk meraih kebahagiaan itu. Ya, maka seorang suami berjuang keras untuk bagaimana menafkahi keluarganya, membimbing keluarganya, mendidik istrinya, mendidik anaknya. Seorang anak juga sama berjuang di dalam kehidupannya untuk mencari ilmu pengetahuan guna mempersiapkan dirinya nanti berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seorang ibu pun demikian, bersusah payah, lelah di dalam kehidupannya sehari-hari, mengasuh anak-anaknya, membina rumah tangganya, kemudian bagaimana melayani suami dengan baik, itu semua penuh dengan lelah dan capek. Betul, Bu? Betul. Betul, Pak? Betul. Jadi kalau seandainya kita telah melakukan sesuatu amal kebaikan yang baik, melakukan sesuatu hal yang baik, Ustadz, saya sudah bangun yang namanya rumah Quran. Ada duit lagi, bangun lagi. Ustadz, saya sudah buat pondok, ada rezeki lagi, bangun lagi pondok yang lain. Ustadz, saya telah bangun masjid, bangun masjid lagi. Ustadz, saya telah menempuh pendidikan S1, lanjutkan S2. Ustadz, saya sudah nikah. Nggak nikah lagi Ustadz. Nikah lagi. Ya, semua itu butuh perjuangan. Dan yang hebatnya Allah amat mencintai hamba-hambanya yang mau lelah, yang mau berjuang semata-mata dengan harapan menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat berikutnya ditutup dengan kalimat yang begitu indah, wa ila rabbika farghab. Nah, asal katanya Ibu Bapak semua tadinya adalah farghab wa ila rabbika. Ya, maka berserah dirilah kepada Tuhanmu. Akan tetapi dalam kaidah bahasa Arab,
ini diutamakan yang namanya wa ila rabbika. Jadi objeknya itu diutamakan. Artinya ada pembatasan di sana maknanya. Maka maknanya adalah dan hanya kepada Tuhan mula kamu berharap. Artinya ketika apapun yang kita lakukan, suatu amal kebaikan yang kita lakukan semata-mata kita berjuang karena Allah Subhanahu wa taala, maka sesuatu yang kita lelah, sesuatu yang kita capek semata-mata lillah karena Allah Subhanahu wa taala, itu menjadi pahala yang terbaik bagi kita nanti di akhirat. Maka tidak ada kata lelah manakala kita lillah hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ibu jangan khawatir ketika ibu mendidik anak-anak ibu. Capek ibu mengurus rumah tangga, mengasuh anak-anaknya. Tapi ingat di sana Allah kasih kemudahan. Allah kasih memberikan keberkahan. Allah kasih pahala yang begitu sungguh luar biasa. Ibu setiap harinya bersyukur kepada Allah atas semua pemberian dari suami, istiqomah taat ibadah kepada Allah, menjaga harga dirinya. Inilah yang membuat harkat martabat keluarga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga seorang suami, dia capek, dia lelah dalam mencari nafkah, tapi kalau seandainya semua itu hanya karena Allah, dia memperjuangkan harkat martabat keluarganya, dia memperjuangkan mencari uang untuk dapat menyekolahkan anaknya, untuk dapat memasukkan anaknya ke pondok, untuk dapat memasukkan anaknya ke sekolah-sekolah tahfidz Al-Quran. Itu semua bagian pahala amal jariah yang insya Allah nanti akan diterima ketika nanti kita di akhirat, ketika berhadapan dengan pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Dengan indah Allah menyatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nanti kalau seandainya kita telah meninggal dunia, barulah waktu kita berhenti, barulah waktu kita istirahat. Maka dari itu semua, ketika kita diberikan sehat oleh Allah, kelapangan oleh Allah, maka sibukkan kita dengan amal-amal kebaikan. Maka sibukkan dengan kita ibadah, sibukkan dengan kita meraih yang namanya ridha Allah. Karena apa? Kalaulah seandainya kita tidak menyibukkan diri kita dengan kebaikan, tidak mensibukkan diri kita dengan amal-amal kebaikan, dengan ibadah, maka nanti kita akan disibukkan dengan kita berlaku maksiat. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, ibu bapak semua para hadirin jamaah Cahaya Hati Indonesia, maka dari itu sibukkan diri kita untuk berbuat amal kebaikan agar tidak sampai kita bisa melakukan maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita semua. Terima kasih. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Ustadz. Bu. Bu. Iya lemes banget ini. Udah makan belum? Udah sarapan? Alhamdulillah. Masih banyak saudara-saudara kita yang gak sempet bisa makan hari ini. Yang hari ini susah, belum tentu dia tahu hidupnya akan apa nanti ke depannya. Tapi karena dia yakin kepada Allah, dia masih punya harapan. Yakin ada Allah. Insya Allah Allah akan rubah semuanya jadi kebaikan. Berapa banyak yang pejabat atau presiden yang orang tuanya mungkin tadinya cuma petani, tahu-tahu anaknya jadi presiden. Ada yang anaknya jadi pengusaha. Betul apa betul Bu? Betul. Baik, silakan. Ada yang mau bertanya? Angkat tangan. Wow, silakan Ibu. Nama dan pertanyaannya apa? Assalamualaikum. Boleh berdiri sedikit Ibu? Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Nama saya Ade dari Majlis Taklim Nurul Ikhlas. Sebenarnya ini titipan curhatan dari rekan saya Pak Ustadz. Teman saya kebetulan saat ini sudah menjadi janda dan dia harus menghidupi keluarganya dan anak-anaknya. Curhatannya semenjak menjadi janda, cobaan banyak sekali bertubi-tubi. Pertanyaannya bagaimana Allah menguatkan hambanya yang sedang menghadapi cobaan. Ya, baik. Terima kasih banyak Bu Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan Ustadz, bagaimana caranya Allah menguatkan hambanya yang sedang menghadapi cobaan? Silakan. Baik, terima kasih pertanyaan yang bagus walaupun pertanyaannya titipan dari seorang janda. Baik Ibu, seorang janda yang ia lelah ya, yang mencari nafkah, dia single parent ya, untuk menghidupi anak-anaknya, untuk menghidupi perjuangan pendidikan anaknya ya. Kalaulah seandainya ia punya keyakinan bahwa rezeki itu bukan dari suami. Rezeki itu bukan dari yang namanya suami. Akan tetapi dia meyakini hakikat rezeki itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suami hanyalah wasilah sebagai perantara ketika diberikan. Maka ketika kita meyakini bahwa rezeki itu dari Allah, ketika suami kita meninggal dunia, maka kita tidak berputus asa. Kenapa? Semuanya Allah telah tanggung rezeki masing-masing. Dan ketika dia capek, dia lelah, berjuang dengan sekuat tenaganya untuk menghidupi anak-anaknya, untuk berjuang untuk menyekolahkan anaknya, di sana terdapat pahala yang sungguh luar biasa. Allah sangat mencintai hambanya yang mau berjuang demikian. Kalau kita tahu bahwa itu terdapat yang namanya amal kebaikan, terdapat yang namanya pahala yang begitu luar biasa, maka insya Allah Allah akan kuatkan nantinya. Ya, Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan nantinya. Yang penting resepnya adalah selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tidak mau putus asa, tetap berikhtiar, berjuang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, meyakini bahwa semua ini adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yakinlah bahwasanya Allah lah yang memberikan rezeki kepada anak-anak dan kepada saya. Kalau ini kita bisa yakini semua, maka insya Allah bisa berjalan dengan baik, ya, seperti itu. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz. Bu, balik lagi, kita sudah yakin belum sama Allah? Ya Bu ya, ya, cinta nggak sama Allah? Kalau kita yakin sama Allah, cinta sama Allah, dan kita semakin dekat sama Allah, Allah pasti akan sayang sama kita. Akan dikasih jalan keluar dari tempat yang tidak diduga. Banyak orang tua yang single parent, ya. Betul. Ibu aja sendiri, anaknya 3, 4, tapi akhirnya anak-anaknya sukses semuanya. Anak-anaknya bisa sekolah baik, anak-anaknya bisa menjadi orang-orang yang berhasil, ya Ustadz ya. Makanya Bang David di sini dalam surat ini dikatakan 2 kali Ibu. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusron. Jadi yakin ya Ustadz ya. Betul. Yakin, tauhidnya dimantepin lagi. Bu, Bu, Pak. Nah gitu baru bapak-bapaknya ada. Yakin, mantap, tauhidnya kita mantepin lagi. Yakin sama Allah ya. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Baik, alhamdulillah. Setelah ini kita akan berbagi keberkahan, berbagi kebahagiaan bersama dengan Luwak White Coffee dan juga Ustazah Inaratul Ain. Tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia. Pada era sekarang ini, fenomena burnout marak terjadi. Burnout adalah kondisi di mana seseorang merasa lelah secara fisik, emosional, dan mental akibat stres berkepanjangan. Biasanya, burnout terjadi karena tekanan pekerjaan yang berlebihan, tetapi tidak menutup kemungkinan bisa disebabkan oleh masalah pribadi, sekolah, atau bahkan media sosial. Lantas, bagaimanakah kita harus menyikapinya? Baik, alhamdulillah, rabbil alamin. Kita sekarang akan membahas mengenai bagaimana lelah itu bisa kita atasi. Kalau tadi lelah dalam menghadapi keseharian, ini lelah tidak hanya kesehariannya, tapi juga lelah semuanya, fisik dan mental. Apalagi orang yang sudah jadi tulang punggung keluarga, ngurus orang tua, adik, istri atau suami, anak, ya ada yang kayak begitu Bu? Ada banyak di dalam keseharian nih, ya apalagi sandwich generation ya. Ini mereka biasanya bebannya agak sampai-sampai mereka suka ada istilahnya sekarang itu burnout Bu.
Burnout itu udah kecapean banget, lelah banget. Makanya anak generasi zaman sekarang itu banyak yang bilang mereka butuhnya healing gitu ya. Sebentar-sebentar healing. Nah kalau kita healingnya seperti apa dalam Islam? Nanti boleh ditanya sama Ustadz. Silakan sekarang kita sesi tanya jawab. Yang mau tanya siapa? Angkat tangan. Yang mau curhat boleh silakan. Oke, Ibu. Ya. Silakan nama Ibu siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ratna. Saya ingin bertanya kepada Pak Ustadz, Ustazah juga ya. Ya. Begini Pak Ustadz, pada awalnya rumah tangga kami ini baik-baik saja Pak Ustadz. Seiring berjalannya waktu, tiba-tiba suami saya murtad. Nauzubillah. Yang saya kasihan, saya punya anak 3. Yang saya kasihan dengan anak saya perempuan yang 2. Kalau ada laki-laki yang mau dekat, dia takut Pak Ustadz. Dia minder. Ya, sampai sekarang umurnya udah 31 tahun, yang satu umur 25 tahun. Karena dia minder Pak Ustadz. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara mengatasinya, cara menyadarkan. Sebelum itu kami menuliskan surat secari selembar kertas, yang mana karena pernikahan kami itu sudah batal menurut agama. Menurut agama perkawinan kami sudah batal. Jadi saya terpaksa membuat pernyataan kalau kita sudah selesai. Apakah betul tindakan saya? Dan bagaimana caranya menyadarkan suami saya? Tapi memang sudah 4 tahun lebih Pak Ustadz. Kami sudah selesai lewat secari kertas. Apakah emang betul-betul sah? Itu menurut agama. Tapi saya tidak mengurus menurut pemerintah. Ya. Begitu. Hanya itu pertanyaan saya. Baik. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Ratna, maaf boleh saya tahu apa suami ini kembali ke agama sebelumnya? Oh, kembali ke agama sebelumnya ya. Oke, baik. Ibu, jadi ini udah lelahnya seorang istri ya. Udah lelah gitu. Ustadz, boleh gak sih seorang istri ini lelah dalam menghadapi suami apalagi keadaannya seperti yang dialami oleh Ibu Ratna. Terus bagaimana cara ngatasinnya? Terus yang ketiga tadi dalam Islam bagaimana hukum pernikahan yang dilakukan oleh Ibu Ratna? Apakah cukup perpisahan itu dengan secari kertas? Silakan Ustadz Fadl. Baik, terima kasih Bu Ratna atas pertanyaannya. Pertanyaan yang begitu bagus dan berbobot. Yang pertama saya mengucapkan turut prihatin juga apa yang Ibu alami. Dan ini pelajaran bagi kita semuanya. Bahwasanya ketika kita mendapati ujian begitu sangat beratnya saat sekarang ini, sampai-sampai suami kita murtad keluar dalam agama kita berupaya bagaimana memberikan nasihat kepadanya, mengingatkan kepadanya. Ketika nasihat itu pun sudah tidak mempan lagi, kita mengingatkannya juga sudah tidak mau terima lagi, maka ibu bisa mencarikan siapa sekiranya orang yang beliau sekiranya mau mendengarkan ucapannya. Jadi kita bisa meminta bantuan apakah mungkin kepada keluarganya dan juga mungkin kepada gurunya, kepada ustadznya. Ya, ada orang-orang yang sekiranya yang bisa punya pengaruh ucapannya untuk disampaikan kepadanya. Jadi ibu bisa nitip di sana. Ya. Yang kedua, tetap ibu jika ibu ingin berharap suami ibu kembali, mohonkan hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa ibu di saat ibu betul-betul lelah ya, betul-betul mengalami sesuatu yang begitu sangat luar biasa dalam hati ibu, bermohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala jika ibu masih tetap ingin memperjuangkan rumah tangga ibu seperti itu ya. Jadi yang berikutnya adalah ibu jangan khawatir kalau seandainya memang perceraian itu terjadi, bagaimana dengan anak-anak ibu dan lain sebagainya. Disinilah fungsi ibu di sana untuk menggantikan fungsi suami.
Ya, tetap ibu bimbing anak-anak ibu, tetap ibu jaga anak-anak ibu, selalu berikan motivasi dan motivasi. Dan yang paling utamanya adalah tekankan masalah ibadah. Tekankan yang namanya sholat. Ya, disinilah pentingnya iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika iman ini kuat, ibadah kita jaga, apapun kondisi yang kita alami, insya Allah di situ pasti ada kemudahan yang Allah akan berikan. Maka disitulah Allah berbicara, ketika ada kesulitan, di sana ada kemudahan. Di situ ada kesulitan, di sana ada kemudahan. Dengan menggunakan dua kalimat yang sama, di situ ada penekanan inna, sesungguhnya. Ya, bahwa kata Allah meyakini bahwasanya kepada hamba-hambanya yang beriman, sesungguhnya kalau ada kesulitan, pasti ada kemudahan. Ya. Ya, mudah-mudahan ini bisa mengangkat derajat ibu. Baik. Ya. Bagaimana yang tadi surat dan lain sebagainya, kalau dia telah mengutakan bahwasanya dia telah talak, maka talak selesai. Ya, maka Perlu diurus nggak di Ya, harus itu diurus harus diurus ibu, karena apa? Khawatir kalau seandainya nanti terjadi yang namanya pembagian harta waris. Ya. Ya, oke. Yang kedua, mohon maaf jika ibu ada jodoh yang berikutnya, itu bisa secara sah untuk ibu bisa menikah kembali. Maka itu harus penting bisa secara legal diurus surat perceraian ataupun tidaknya. Baik, Ya. baik Ustadz. Ya, baik. Terima kasih banyak Ustadz. Ini ibu sebenarnya masih punya harapan sama suaminya. Ya, kalau perempuan kan gitu ya Bu ya, nggak mau diurus, tapi maka kita doain ya. Semoga kesulitannya ibu diangkat ya. Yang bisa lembutin hati itu kan cuman Allah ya Bu ya. Ya, yakin insya Allah ada jalannya yang terbaik ya. Bismillah. Silahkan, ada yang mau bertanya? Bapak mana tadi? Ya, silahkan. Ibu mana? Ya, silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Rahmawati, anggota Majelis Taklim kajian hari Kamis di Masjid Harapan Jaya. Iya. Yang saya mau tanya Pak Ustadz, Bu Ustazah, kita kan biasa ibu rumah tangga, sehari-hari kan ngurus rumah tangga, ngurus anak, ngurus suami dan lain-lainnya gitu ya. Kita itu sehari-hari kan ya istilahnya kan kerjanya urus rumah tangga aja gitu kan, bagi ibu-ibu kan ngurus keluarga. Sehingga kita sampai capek, sampai lelah. Kadang-kadang kita udah kecapean, udah lelah gitu. Kadang-kadang kewajiban kita kepada Allah lalai gitu, terabaikan gitu. Begitu juga kan saya juga pernah kerja juga ya, mencari nafkah gitu. Kadang-kadang harta udah didapat tapi lalai juga sama kewajiban gitu. Nggak mau sedekah, nggak mau zakat gitu. Itu gimana hukumnya lelah kita itu? Oh, Ustadz mohon. Ya, baik. penjelasan. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustazah Inarotul. Ini lelah, capek, tapi tetap buat jalanin kewajiban sama Allahnya malah nggak dikerjain, jadi lalai. Silakan Ustazah. Baik, terima kasih Ibu Rahmawati ya. Ini Ibu Rahmawati pelakunya sendiri. Ya. Maksudnya lelah tapi ninggalin kewajiban, ini yang dilakukan ibu gitu. Lalai. Kelalaian. Lelah dan lalai. Baik, jadi ketika kita lelah karena lillah, maka lelahnya kita tidak akan melalaikan. Karena lelah karena lillah ini akan semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu artinya menjadi tolak ukur kita. Ketika kita lelah tapi lalai, kita koreksi dong. Artinya, lelahnya kita ini nilainya berapa di hadapan Allah. Karena lelahnya kita butuh nilainya dari Allah, bukan dari manusia. Apalagi diri sendiri. Kalau diri sendiri mah lelah terus bawaannya Bu. Ngapa-ngapa lelah, tidur aja lelah ya enggak Pak? Tidur lelah enggak Pak? Apalagi kalau tidur malam ya Pak, lelah gitu ya Pak rasanya Pak. Nah, jadi kalau tidur terus juga lelah. Tidak ada sesuatu yang tidak lelah di dunia ini. Tetapi ketika kita lelahnya karena lillah, maka insya Allah kewajiban kita akan tertunaikan dengan baik. Khususnya kewajiban kita kepada Allah.
Ketika kita masih lalai itu artinya mungkin nilainya masih 6 lah karena Allah, yang 4 masih karena syahwat. Syahwatun nafs. Jadi kita bisa mengoreksi. Maka kita menggunakan istilah dari Imam Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsir Al-Quranul Karim bahwasanya surat Al-Insyirah ini mengabarkan berita gembira. Berita gembira ketika ibu sudah lelah yang bertubi-tubi mengurus rumah tangga, mencari nafkah dan lain sebagainya. Itu berasa lelah lahir batin. Tapi surat Al-Insyirah ini menurut Imam Ibnu Katsir adalah berita gembira. Bahwa nanti kita akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Amin. Allahumma. Amin. Selain Imam Ibnu Katsir, dalam tafsir As-Sa'di, Imam As-Sa'di juga mengatakan bahwa surat Al-Insyirah ini mengandung janji. Janjinya Allah yang pasti ditepati. Jadi ketika ibu ini udah lelah, lelahnya karena Allah benar, maka insya Allah ini janjinya Allah tertunaikan langsung kepada ibu. Maka jangan sampai melalaikan kewajiban. Masa sih kita masak? Masak ya Bu, masak sih kita masak sambil uring-uringan. Jadi kalau kita masak sambil sholawatan, sambil berzikir. Pingin gak suaminya manut sama ibu? Mau. Suaminya kita galak atau enggak? Enggak, lemah lembut. Alhamdulillah. Biar suami kita itu sama anak-anak kita itu menghargai kita, lembut kepada kita, berakhlak baik kepada kita, maka kita pun harus baik dulu dengan cara bagaimana? Melayani mereka dengan baik. Artinya dengan lillahi ta'ala. Ketika masak kita bacain sholawat. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cuci beras sambil ya latif, ya latif, ya latif. Supaya yang galak-galak bisa lembut. Yang gak mau senyum jadi senyum. Yang pelit jadi loyal. Karena setiap aktivitas kita selingi dengan apa? Dengan ruh ilahiyah. Dengan apa? Dengan lillah. Jadi lelahnya kita nggak ada artinya dibandingkan ridha Allah terhadap kita. Betul. Begitu kita harus semangat. Semangatnya adalah lillah. Bukan semangat untuk bersusah payah. Masya Allah. Baik, terima kasih banyak Ustazah. Bu, Pak, tujuan kita di dunia ini cuman untuk ngumpulin amal soleh karena kehidupan yang abadi nanti di alam akhirat. Jadi ibadah kita itu adalah tujuan utama kita. Ya, wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budu. Tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Tujuan kita di sini bukan cari uang, tapi ibadah. Gimana cari uangnya biar jadi ibadah? Harus didasari niatnya lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Baik, jangan mana-mana. Kita akan lanjut lagi tetap di program kesayangan kita. Cahaya Hati Indonesia. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, kita kembali lagi di program Cahaya Hati Indonesia. Dan kita disiarkan dari Masjid Jami Harapan Jaya Bekasi Utara. Nah, buat Anda yang baru bergabung, tema kita ini dekat dengan keseharian. Khususnya buat ini pemirsa iNews yang dimanapun saja berada, yang hari ini merasa lelah ya. Lelah dengan keadaan, lelah dengan pekerjaan. Yakin ada Allah bersama kita. Lagi diingetin lagi nih sama guru-guru kita, gimana caranya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bisa jadi ujian yang kita hadapi ini adalah caranya Allah supaya dekat ya. Supaya Allah dekat sama kita. Apalagi besok ini udah mau masuk bulan Ramadan ya Bu ya. Bu, Pak. Kita semua berharap masuk bulan Ramadan. Insya Allah. Makanya selalu kita doa selesai sholat. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Baik, silakan. Saya beri kesempatan sekarang di sesi yang keempat ini yang mau bertanya siapa? Silakan angkat tangannya. Iya.
Ibu silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Aneng dari Masjid Taklim Nur Al-Ikhlas Nusantara, Kapling Nusantara. Saya mau tanya Pak Ustadz seputar pribadi saya dan keluarga saya. Maaf, Ustadz. Saya mempunyai seorang ibu yang sudah sepuh dan mungkin sudah masuk pikun. Dan beliau sekarang sedang diurus oleh adik saya yang nomor 3 perempuan. Tetapi ada ganjalan di hati saya Pak Ustadz. Beliau itu seakan mengurus orang tua itu antara ikhlas dan tidak. Masalahnya karena bapak saya sudah meninggal dunia, meninggalkan harta, dan harta itu tidak dibagi dengan adil. Yang pertanyaan saya Pak Ustadz, saya pun tidak mendapatkan apa-apa dari harta itu, alhamdulillah Pak Ustadz. Nah pertanyaan saya, sekarang orang tua saya diurus oleh adik saya, tapi mereka ngurusnya itu karena harta Pak Ustadz. Jadi harta itu mulai sedikit demi sedikit habis. Nah selagi harta itu masih ada, mereka tidak memperbolehkan saya untuk mengurus ibu saya. Tapi setelah ibu saya pikun, ibu saya tuh dilempar seperti bola. Dari anak sini ke sini ke sini. Seolah-olah tidak mau gitu Pak Ustadz. Kadang saya sudah berbuat baik pun saya tetap salah. Bagaimana itu Pak Ustadz? Cara menyikapinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz Fadal. Ya, baik Ibu, pertanyaan yang bagus ya. Ini pelajaran penting bagi kita semua bahwasanya ada orang tua yang dapat mengurusi anaknya 11. Betul? Ada seorang ibu, seorang ayah yang mampu mengurusi anak-anaknya banyak. Tapi ketika orang tuanya telah masuk dalam kategori tua, tidak berdaya dan lain sebagainya, anak yang 11 itu, anak yang banyak itu tidak mampu untuk mengurus orang tuanya satu. Betul nggak? Ini pelajaran cambuk besar bagi kita semua. Ada yang mau ngurus karena lantaran pengen dapat harta warisan. Padahal kalau seandainya kita berpikir bahwa disitulah ladang amal kita. Disitulah pintu surga yang Allah berikan, kemudahan kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala manakala kita mampu mengurusi orang tua kita. Kita bisa bayangkan ketika kita waktu kecil orang tua kita sedang makan, kita buang air di depannya. Kita di depannya, ayah kita berhenti dia makan. Ibu kita berhenti dia makan. Lantaran apa? Dia melihat anaknya sedang buang air besar, di stop makannya, kemudian dicebokin anaknya, dibawa ke kamar mandi. Apakah seorang ibu marah ketika itu melihat anaknya seperti itu? Tidak. Walaupun di depannya sesuatu yang najis diperlihatkan, tapi kecintaan seorang ibu kepada anaknya tidak membuat ia marah. Kita harus berpikir demikian. Maka ketika kita beranjak dewasa, kita punya orang tua yang orang tua kita saat sekarang ini tidak mampu untuk ke toilet. Dia dipakaikan pampers, bahkan dia buang air besar di tempat tidurnya. Disitulah ladang amal bagi kita untuk kita bisa lakukan itu semata-mata berharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Capek kita, betul. Lihat dulu kalau seandainya kita tidak diasuh oleh orang tua kita. Kalau seandainya kita dulu ditelantarkan sama orang tua kita, bagaimana? Apakah bisa kita seperti saat sekarang ini? Jawabannya adalah tidak mungkin. Maka rasa syukur kita kepada Allah, terima kasih kita kepada orang tua kita, kita bisa mampu menjaga orang tua kita sampai akhir hayatnya. Kalau kita bisa meyakini bahwa itu adalah ladang amal bagi kita, Allah bukakan pintu surga buat kita, kemudahan pintu surga itu, maka segera kita ambil orang tua kita, biarkan kita yang mengasuh.
biarkan kita yang mengurus orang tua kita sampai akhir hayatnya, maka nanti Allah akan memberikan kecukupan bagi kita. Allah akan memberikan keberkahan bagi kita. Allah akan tancapkan di dalam diri kita hati-hati anak-anak yang soleh dan soleha, yang kita berharap doa dari orang tua kita. Maka camkanlah bagi kita semua yang saat sekarang ini kita punya orang tua, punya ayah, punya ibu yang sekarang terbujur kaku, ya, yang sekarang sedang terbaring, ia tidak bisa buang air besar, tidak bisa buang air kecil ke toilet, kita bantu itu semua. Jangan kita geli, jangan kita gengsi dengan hal itu. Kita berpikirlah bahwa ketika kita kecil bagaimana orang tua kita lelahnya mengasuh kita. Bagaimana ketika kecil orang tua kita di saat dia telah capai setiap harinya dia capek lelah. Ketika malam hari dia baru mau tidur, ternyata kita bangunkan dengan suara tangisan kita. Kalau kita selalu mengevaluasi diri kita saat sekarang ini untuk orang tua kita, pasti kita tidak akan mau menyia-nyiakan orang tua kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk dapat menjaga orang tua kita. Terima kasih Ibu. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak, Bu. Ibu sabar ya, Bu ya. Yang namanya orang tua memang pasti semua anak pengen ngurus. Tapi mungkin saat ini masih adik ibu yang handle. Masalah warisan apa segala macam ya. Mudah-mudahan nanti ada jalan keluarnya ya Bu. Jaga hati kita. Mudah-mudahan kalau hati kita bersih, Allah kasih buka jalan keluar. Kadang-kala kalau milikmu nggak kemana pasti datang. Kalau harta itu milik kita pasti datang ke kita. Tapi kalau orang makan yang bukan haknya pasti juga ada hukumannya juga ya Bu ya. Ya, yakin. Jadi prasangka baik, jaga hati kita tetap baik ya Bu ya. Baik, terima kasih. Silakan. Oh, udah ada dari sosmed. Nah, ini ada teman-teman dari sosmed, dari iNews juga ini, para pemirsa iNews yang bertanya. Kita lihat sama-sama ini pertanyaannya. Yuk. Assalamualaikum Ustadz, saya berusaha untuk mencari pekerjaan tetap, bahkan sampai ambil pekerjaan serabutan sambil merawat orang tua. Kapan ya bantuan Allah datang? Katanya akan dimudahkan. Kenapa malah makin sulit? Makin putus asa saya. Mungkin Ustazah Inarotul bisa jawab, silakan Ustazah. Ini orang yang berusaha cari pekerjaan tetap, udah ngambil pekerjaan serabutan untuk demi ngerawat orang tuanya, tapi ujiannya nggak berhenti-berhenti, keadaannya malah makin sulit. Saya makin putus asa. Apa yang harus dilakukan supaya bisa makin kuat dan makin mantap batinnya? Silakan. Baik, terima kasih jamaah sosmedia yang sudah bertanya. Jadi ini ada yang curhat mengenai cari pekerjaan makin sulit ya. Bukannya tambah mudah tapi makin sulit aja. Ternyata ketika Allah berjanji ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku maka akan aku kabulkan. Maka ketika para jamaah dimanapun Anda berada, khususnya yang bertanya, sudah benar-benar berusaha, sudah benar-benar berdoa kepada Allah, tapi tidak kunjung berhasil, terus berdoa. Karena Allah yang memberikan jalan keluarnya. Kenapa terus berdoa? Karena janji Allah adalah akan mengabulkan, akan menjawab doa-doa tersebut. Adapun jawabannya Allah adalah ketika bagi nafsu kita ternyata sangat sulit dan tidak menimbulkan solusi. Tapi ternyata itulah caranya Allah untuk memberikan pahala yang berlipat ganda lebih daripada dunianya. Karena apa? Sesungguhnya kalau kita berbicara mengenai pekerjaan, maka pekerjaan yang paling mulia adalah amalun sholih. Di dalam surat Al-Asr ayat 1-3. Wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Di mana sesungguhnya demi masa seluruh manusia dalam kerugian. Siapapun itu dalam kerugian, mau yang kerjaannya bagus, mau yang tidak punya pekerjaan, mau yang pejabat, mau rakyat, semuanya rugi. Kecuali pekerjaannya digunakan untuk apa?
illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Yaitu pekerjaan yang dia lakukan didasarkan dengan keimanan. Pekerjaan yang dia lakukan yaitu dengan berniat amal solih. Itulah orang-orang yang tidak merugi. Maka mari kita geser argumentasi kita mengenai definisi pekerjaan itu sendiri. Kalau pekerjaan yang kita maksud adalah pekerjaan yang bergaji dari manusia, maka itu akan susah kita gapai. Tapi kalau yang kita cari adalah pekerjaan dengan iman dan amal soleh, maka setiap detik, setiap menit kita bisa melaksanakannya. Karena rizki sudah diatur oleh Allah. Selaginya kita masih diberi napas, insya Allah kita masih diberikan rezeki yang pas. Allahumma amin. Jadi jangan berputus asa, meskipun lelah tapi niatkan lillah. Allah, saya bekerja untuk Engkau, saya mencari pekerjaan dunia, tapi sesungguhnya saya mencari ridhonya Engkau. Maka bagaimana? Ada amal dunia menjadi amal akhirat. Tapi juga ada amalan akhirat menjadi amalan dunia. Maka perspektif kita mengenai pekerjaan jangan ditolak ukur dengan uang atau dengan duit. Tapi mari kita duitnya diartikan sebagai D, doa. U, usaha. I, iman atau ikhtiar boleh. T, takwa. Maka ketika sudah duitnya ini adalah doa, usaha, iman dan takwa, insya Allah tidak ada orang yang tidak bergaji di dunia ini. Karena sesungguhnya semua manusia memiliki rizki. Alhamdulillah. Maka jamaah sosmedia yang tadi sudah bertanya ini Mas David. Semoga diberikan kelancaran rizki dari seluruh penjuru arah yang Allah kehendaki. Tidak harus menjadi karyawan di sebuah PT. Tidak harus menjadi karyawan di sebuah perusahaan. Tetapi iman dan takwalah ini yang akan menjadikan dia menjadi kehidupannya lebih barokah, manfaat fid dunya wal akhirah. Amin, amin. Allahumma amin. Ya Rabbal alamin. Amin ya Rabbal alamin. Bu, kadangkala kita itu berpikir setiap berdoa Allah itu harus ngikutin maunya kita. Ya, padahal Allah itu tahu yang terbaik buat kita, ya. Nah, jadi kadangkala egonya harus turunin, nafsunya mesti diturunin, pikirannya juga jangan dibikin kaku, hatinya dilembutin. Karena bisa jadi jawabannya udah ada di sekitar kita, tapi kitanya aja yang enggak lihat. Mintanya mobil, padahal di depan udah dapat motor. Pengennya mobil mulu. Padahal Allah kasih, jangan mobil dulu, motor dulu. Ini kiasan ya Bu ya. Kiasan ya gitu. Ya mudah-mudahan kita jadi hamba-hamba Allah yang bersyukur. Karena kalau kita bersyukur Allah akan tambah rezeki kita. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Jangan kemana-mana, kita akan lanjutin lagi. Kita akan belajar membaca Quran bersama dengan guru kita Kiai Haji Munawir Ngajir. Tetap di sini di program kesayangan kita Cahaya Hati Indonesia. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, Bu, saya mau pantun boleh? Jalan-jalan ke hutan kayu, pulangnya mampir ke kali pasir. Yuk sama-sama kita masuki segmen ngaji yuk. Hayo sama Kiai Munawir ngaji. Suryo mega mendong. Ini kayaknya ngantuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Allah. Amma ba'du.
Para pemirsa, cahaya hati Indonesia yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala. ta'ala. Mudah-mudahan insya Allah suaminya hidupnya berkah. Amin. Mudah-mudahan nambah sawah. Amin. Anaknya dilamar Pak Lurah. Amin. Insya Allah istrinya jadi ustazah. Amin. Matinya husnul Khotimah. Alhamdulillah. Lillah. Salawat serta salam kita sampaikan kehariban junjungan kita manusia agung baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Semoga para pemirsa dan juga yang ada di Masjid Jami Harapan, Ya ya. insya Allah matinya husnul khotimah. Amin. Dapat syafaat dari Nabi Muhammad. Man. Alhamdulillah. Lillah. Saya Munawir Ngacir tidak sendirian Pak Bu. Saya berdua sama guru kita. Apaan sih? Gimana Kiai sehat? Alhamdulillah. Hari ini kita mau baca surat apa? Maunya si surat tanah. Ya. Saya kira surat nikah. Surat tanah. Ya, ini jamaah kan kepingin haji semua. Iya, pada pengen berangkat haji semuanya Bu ya? Ada yang belum berangkat haji angkat tangan? Yang belum. Kalau yang belum baca surah An-Najm ayat 18 20.000 kali. Serius ini? Serius? An-Najm Ayat ayat 18 20.000. 20.000 kali. Suratnya bacaannya apa? Ayatnya apa bacaannya? Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Itu terus itu. Baca 20.000. Habis itu berangkat. Ntar dulu. Oh, iya. Masih ada tambahan. Masih ada tambahan. Kalau itu belum dikabulin, baca surat yang lain. Apa? Surat tetangga. Dasar ada aja. Alhamdulillah. Ini semua ibu-ibu pengen coba lagi nginget-nginget cara baca Quran. Oke. Karena kan udah mau masuk bulan Ramadan ya. Mungkin yang udah dekat dengan Quran keseharian ya, mungkin makhrajnya masih belum pas. gitu. Cara bacanya belum pas. Nah, boleh dong kita latihan sekarang ya. Boleh, ayo. Oke, sekarang surahnya Tapi apa? saya nggak ngajarin. Nggak ngajarin. Ngaji bareng-bareng aja. Ngaji bareng-bareng. Kalau ngajarin ilmunya banyakan. Ya Allah. Ya Bu ya. Ya. Makanya kita coba dulu ya Bu ya. Ya, coba dites dulu. Mama. 1, 2, 3. Nih cara suara agak lapar gitu. Coba yang bapak-bapaknya. Pam 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 pam. 1, 2, 3. Lebih parah. Pak, Ya. Pak. Ya. Ini baru kali ini bapak-bapak ditanya mata melotot bibir nggak mau jawab. Yuk masuk ke surah An-Najm ayat 18. Berapa ya? 18. 18. Bahasa Inggrisnya 18. 18. Bisa alhamdulillah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Siji loro telu. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Tuh 2, 3. Afara'aitumul Lata wal Uzza. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Baca Quran sudah. Ibadah sudah.
Sudah tinggal Pulang. Ayo pulang. Udah langsung pulang aja. Nah, tadi sudah saya contohin bareng-bareng. Saya kepingin ngeliat nih, emak ke depan. Dua. Coba. Ibu yang mana? Yang mana? Ya, ini nih, yang apa? Burung perkutut. Itu. Iya. Apa Ustaz? Iya. Ini. Ntar dulu, pantunya ntar. Sini Bu, maju Bu, sini Bu. Berdua. Sama siapa? Sama ibu? Iya, Ini itu sebelahnya. sampingnya. Iya, Ini deh, iya berdua. Oke. Dapat di Harapan Jaya dapat 2. Ya. Dapat jamaah. Iya, dapat jamaah maksudnya. Alhamdulillah. Silakan Ibu, boleh dibantu. Ya, silakan. Iya, mak-maknya ya Allah. Bismillah. Lah pegel kayak duduk pengantin begini Bu. Sebutan ya. Silakan. Coba. Iya, ngadep sono bisa Bu. Sudah hafal kan? Oke, silakan. Oke. Nah, palanya aja yang ke belakang Bu. Badannya ke depan Bu, badannya ke depan. Ibu siapa namanya? Lilis. Oh, Lilis. Begitu ya. Silakan Bu. Alhamdulillah. Ayo silakan. Yang pertama langsung aja dah. 1, 2, 3. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Sadaqallah. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Burung gelatik membawa belibis. Cakep. Ibu-ibu cantik, terima kasih. Ya. Nggak nyambung ah. Makasih Bu Lilis. Ya Allah, maksudnya mau ngomong Bu Lilis begitu. Ya. Ya Allah, bacanya udah cakep. Makanya kalau seperti ini, kalau belum mati jangan dikubur ya Bu. Iya. Ya iya dong. Silakan Bu duduk Bu. Oke. Nah, dapat satu lagi nih ya. Namanya siapa? Bun? Emma Pak. Hah? Emma. Oh, Bapak namanya. Emma. Emma. Oh ya, Emma. Emma asli dari mana? Saya asli Aceh. Aceh. Yang dulu tsunami. Ya, pernah. Itu sebelah mananya rumah kamu? Aku di Banda Aceh. Oh, Bapak. Iya. Bu Emma, bapaknya suka mencangkul ya? Enggak. Hah? Enggak. Oh ya, kok tahu? Ya tahu dong, karena hatimu aku cangkul. Bisa aja. Ayo silakan yang nomor apa? Yang ayat 19. Silakan Bu Emma yang bawah. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Afara'aitumullaha tawala uzza. Sodako. Sadaqallahul azim. Ulangi dulu, diam dulu deh Bu. Ya Allah, namanya emang enggak grogi apa? Ini lata. Lata bukan loh ya. Ulangi lagi. 1, 2, 3. Afara'aitumul lata wal uzza. Sadaqallahul azim. Bu Emma mau pulang? Ya saya anterin dah. Makasih Bu Emma. Makasih. Alhamdulillah. Masya Allah. Pak. Ya. Pak. Ya. Ini nggak mau jawab, nggak saya suruh nggak Pak. Insya Allah luar biasa. Iya. Kampung Harapan Jaya luar biasa. Luar biasa ya. Iya. Ada bisa ngaji semua ya. Alhamdulillah. Nah, Bacaannya udah benar belum? Ada yang perlu dibenahin nggak? nah, pemirsa, bukan saya nyalahin ya, tapi barang-barang ngusap dada ya Bu ya. Ngusap dah. Ada. Yuk kita cocokin bareng, Mbak. Bareng. Mudah-mudahan udah sama ya. Minimal kalau nggak sama, bibirnya sama. Bacanya maksudnya mak. Iya. Loh. Silakan Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ra'a min ayati Rabbihil kubra. Ini kalau begini Bang David, Ya. pas semuanya. Iya.
Lah iya, kalau dewek-dewek nggak tahu. Ya Allah. Bo, Ya. Pak, Ya. pernah nggak dengar bacaan kol-kolah? Ya. Kol-kolah. Pak, Ya. ini yang ditanya bapak-bapak, Bu. Ya. Pak, Ya. pernah dengar bacaan kol-kolah nggak? Ah. Kol-kolah dibagi berapa, Pak? Nih mau jawab kenceng takut salah. Ada berapa, Pak? 2. Ada 2 apa 3 nih? Bo, ada berapa, Bo? Ini nih, bapak mama beda. Bapak 3, ibu 2. Berarti bapak 3, ibu 2. Ada yang mengatakan 2, ada yang mengatakan 3. Sa'ad bin Sa'id, ya, itu kalau di dalam kitab Hidayatus Sibyan, understand? Yes. Ya Allah, yes aja bahasa Inggris mah tahu. Cepet kalau yes mah. Tuh. Nah, ada yang mengatakan 2. Kalau yang mengatakan 2 hanya kol-kolah sughro sama Kubro. Kalau yang mengatakan 3 ada namanya kol-kolah ada kol-kolah Bro. ada kol-kolah akbar. Understand? Yes. Nah, berapa kol-kolah, Bu? Ya. Tadi 2. Nah, ketemu yang pertama, kalau huruf kol-kolahnya di tengah namanya sughro, artinya cilik. Cil. Kan di dalam hidayah sibra ada kol-kolatui yajma'uha qadabu jadin. Nah, kenapa mak ketawa? Maksudnya apa? Hurufnya ada 5. Baju baju Ini kalau ngomong baju mah kena apa? Kenceng semua, Pak. Alhamdulillah. Baju ba, jim, dal, to, dan qaf. Apal, Bu? Coba siji loro telu. Baju di toko. Apal semuanya. Iya. Dengerin, Pak. Pak, dengerin, Pak. Ya. Ini apalagi udah bulan Rajab, ya nggak? Udah mau Sya'ban, udah mau puasa, ya. Kalau ngapalin huruf kol-kolah cepet banget hafal, Pak. Bu, huruf kol-kolah ada berapa, Bu? Apa aja, Bu? Baju di toko. Ntar tanggung jawab Bapak-bapak. Alhamdulillah. Nah, yang kedua, kol-kolah kubro dan al-akbar belum saya contohin. Karena apa? Belum ketemu ayatnya. Belum bertemu dengan ayatnya. Alhamdulillah. Makanya yuk kita nanti setelah ngaji tinggal berdoa. Coba kalau doa tangannya yang tinggi coba, Bu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cepet amat udah. Dari sononya. Ini masih nanggung. Lah, Allah ya karim. Jadi kalau misalnya kita bacanya masih kurang-kurang dikit, tetap latihan terus ya, Ki. Kalau lagi ngaji, baca salah nggak dosa. Iya. Kalau lagi belajar. Tapi kalau dewekan, baca salah, ya dosa. Jadi harus belajar ya. Iya. Baik. Terima kasih banyak, Kiai. Bu. Alhamdulillah. Pak. Alhamdulillah kita sudah di penghujung acara dan semoga apa yang disampaikan oleh guru-guru kita pada kesempatan kali ini bermanfaat untuk kita semua. Dan di penghujung acara ini mari sama-sama kita rendahkan diri kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan kemudahan dalam setiap urusan kita, Allah angkat segala kesulitan kita, Allah bersihkan hati kita dan dimudahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kami persilakan kepada Al Ustadz Randy untuk memimpin doa. Silakan Ustadz, fadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Alhamdulillah ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kesalahan kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, terima kasih ya Allah atas nikmat yang kau berikan kepada kami ya Allah. Terima kasih atas rezeki yang kau berikan kepada kami ya Allah. Ya Allah, terima kasih atas nikmat sehat yang kau berikan kepada kami ya Allah. Ya Allah, berikan kekuatan kepada kami ya Allah agar kami bisa membimbing keluarga kami ya Allah. Ya Allah, jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh dan
soleha. Jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya Allah, berikan jalan keluar di setiap kesulitan yang kami hadapi ya Allah. Ya Allah, mudahkan segala kesulitan yang kami hadapi ya Allah. Ya Allah, kami adalah makhluk yang lemah ya Allah. Hanya Engkau ya Allah yang kami dapat mintakan pertolongan ya Allah. Ya Allah, tolong kami ya Allah di saat kami sedang lelah dalam menghadapi hidup ini ya Allah. Ya Allah, tolong kami ya Allah agar kami bisa menghadapi ujian dan cobaan kami ya Allah. Ya Allah, istiqomahkan kami dalam taat beribadah kepadamu ya Allah. Ya Allah, jika ada fitnah di dalam kehidupan kami ya Allah, hilangkan fitnah tersebut ya Allah. Ya Allah, jika ada sesuatu yang buruk di dalam diri kami ya Allah, hilangkan keburukan itu ya Allah. Ya Allah, kami bermohon hidayah ya Allah. Mohon Engkau berikan hidayah kepada keluarga kami, kepada anak-anak kami semuanya ya Allah. Ya Allah, lapangkan hati kami agar kami bisa menerima, bersyukur atas nikmat yang Kau berikan kepada kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, dengan demikian berakhir sudah acara kita pada kesempatan kali ini. Mari sama-sama kita luruskan niat kita dan menyadari kembali bahwa tugas kita di muka bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Meluruskan niat kita dalam pekerjaan kita, dalam hidup kita semata-mata karena Allah, sehingga pada saat kita merasa lelah, merasa capek, merasa letih, kita kembali lagi menyadari bahwa kita ini semua sedang berjuang di jalan Allah. Jadilah atlet-atlet Allah yang tangguh, jadilah atlet-atlet Allah yang selalu memberikan kebaikan di dunia ini. Karena itu mari sama-sama kita luruskan niat kita agar kita kelak diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Saya David Halik undur diri. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu